mendapatkan TM3 di mata kuliah Manajemen Keuangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Adjar Efima beserta rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Maudie Muhammad Raffi Novel. Saya Sitinya Narsari. Saya Aisyah Najwa. Saya Mufidan Sinarata. Saya Muhammad Hamka. Oke, mungkin boleh langsung aja di slide selanjutnya. Lanjut. Baik, ke pertanyaan yang pertama. Dalam pengelolaan risiko dan return keuangan pada umumnya terdapat suatu jargon high risk bring about high return. Jelaskan apa yang dimaksud dengan jargon tersebut. Jadi high risk about high return itu memiliki arti seperti semakin tinggi resiko investasi, maka semakin tinggi juga keuntungannya. Sebenarnya return itu memiliki artinya kembali, cuman return di sini itu dimaksudkan kepada keuntungan. Akan tetapi keuntungan yang tinggi juga bukanlah sebuah jaminan. Hal ini juga dapat berarti kepada kemungkinan kerugian yang besar. Namun jarang seorang investor ingin mengambil resiko tinggi untuk keuntungan yang tinggi juga, karena pasti banyak dari mereka yang ingin bisa mengambil resiko rendah dengan keuntungan yang tinggi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Kemudian untuk yang nomor 2, pertanyaannya adalah bedakan dan sebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya risiko murni atau pure risk dan juga risiko spekulatif atau speculative risk dalam pengelolaan risiko keuangan. Nah, untuk risiko murni sendiri merupakan sesuatu yang hanya dapat berakibat merugikan atau tidak terjadi apa-apa sama sekali. Nah, dalam case ini contohnya adalah apabila terjadi kebakaran di suatu perusahaan, di mana apabila terjadi kebakaran, perusahaan itu akan otomatis mengalami kerugian yang besar. Namun apabila tidak terjadi kebakaran, maka perusahaan itu tidak akan mengalami kerugian maupun keuntungan. Dan yang kedua adalah risiko spekulatif, di mana sebuah risiko dengan adanya dua kemungkinan yang terjadi, yaitu untung atau rugi. Nah, di sini contohnya sendiri adalah ketika bermain saham, di mana saham sendiri bisa naik ataupun turun sehingga pemilik saham tersebut bisa untung ataupun rugi. Untuk soal selanjutnya akan saya kasih ke teman saya. Selanjutnya ada perbedaan karakteristik investor dalam menghadapi resiko. Yang pertama itu adalah risk avoider atau penghindar resiko. Nah, dia itu tipe yang gak suka ngambil resiko dan cenderung ngambilnya tuh investasi yang stabil aja. Nah, meskipun returnnya itu kecil, fokus utamanya mereka itu adalah keamanan modal daripada keuntungan yang besar. Nah, contoh produk yang bisa diambil buat si penghindar resiko itu adalah deposito, obligasi pemerintah atau SBI atau juga tabungan berjangka. Next. Yang kedua ada risk indifference atau mereka terhadap resiko. Nah, mereka tuh nggak terlalu takut kepada resiko, tapi juga tidak juga mencari resiko. Jadi keputusan investasi mereka tuh lebih berdasarkan pada tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected return-nya. Nah, mereka tuh juga mau ngambil resiko, tapi kalau tingkatnya itu sedang. Jadi kalau bisa keuntungannya yang diharapkan, nggak boleh terlalu tinggi juga. Next. Yang ketiga ada risk seeker atau risk lover atau penyuka resiko. Mereka tuh siap menerima resiko tinggi dan juga potensi yang besar. Mereka juga mencari untuk mendapatkan peluang keuntungan yang lebih besar. Terus fokus utama mereka itu keamanan modal atau capital preservation daripada keuntungan yang besar. Produk-produk pasar modal mereka tuh contohnya ada perdagangan yang berjangka seperti saham yang memiliki harga berlembar yang tinggi atau fluktuasinya juga tinggi atau cryptocurrency dan juga lain-lain. Untuk soal selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 4. Soalnya adalah jika ada bisnis pakai dalam 1 tahun, bagaimana cara memperoleh probabilitas di mana situasi bisnis booming, normal, dan resesi? Dan bagaimana prosedur untuk memperoleh return yang diharapkan atau expected return? Oke, di sini sebelumnya kita riset dulu nih dari berbagai sumber. Misalkan dari Bank Indonesia atau dari Kementerian Keuangan, bagaimana sih perekonomian di tahun yang akan datang. Semisal Kementerian Keuangan bilang kalau keuangan Indonesia di tahun depan itu akan meningkat. Jadi di sini probabilitasnya
ketika situasi sedang booming, kami mengasumsikan sebesar 15% probabilitasnya. Jika Kementerian Keuangan menginformasikan kepada masyarakat jika tahun yang akan datang perekonomian akan cenderung normal, maka kami mengasumsikan probabilitasnya itu sekitar 60%. Dan ketika sedang resesi atau Kementerian Keuangan berkata nantinya keuangan akan suram atau turun, maka terjadi resesi. Probabilitasnya di sini kami asumsikan sebesar 20%. Setelah kita mengetahui probabilitasnya, kita akan cari returnnya. Kita mau return berapa? Ketika situasi sedang booming atau ketika perekonomian naik, otomatis penjualan atau daya beli masyarakat tentunya akan naik. Maka di sini return yang kami harapkan adalah 5%. Dan ketika sedang normal itu adalah 20%. Dan ketika sedang resesi itu hanya 2%. Kenapa booming? Kami mengharapkan return 5% karena situasi meningkat tajam itu sangat jarang. Jadinya hanya beberapa kali saja mungkin ya. Jadinya kami hanya menginginkan return sekitar 5% dan probabilitasnya baru 15%. Oke, setelah itu kita akan cari expected return-nya, yaitu di mana return dikali probabilitas. Di sini ketika situasi sedang booming, expected return-nya itu sekitar 0,75%, sedang normal 15%, dan sedang resesi 0,50%. Dan total akhirnya itu adalah 16,25%. 16,25% ini berdasarkan hasil riset saya dalam bisnis pakaian di Indonesia. 16,25% ini adalah angka yang cukup besar atau sangat menguntungkan bagi bisnis pakaian. Karena di Indonesia rata-rata keuntungan pebisnis yang bisnis di dunia pakaian itu sekitar 18%. Maka angka 16,25% ini bisa dikatakan sangat menguntungkan bagi si pebisnis itu sendiri. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Selanjutnya itu adalah saran untuk anak perusahaan yang risikonya tinggi gitu. Nah, kita tuh punya 3 saran. Yang pertama itu adalah likuidasi. Nah, likuidasi ini bisa dipakai tadi kalau anak perusahaan tersebut terus-menerus menguras kas dan kerugiannya sangat besar sehingga harus dihentikan segera mungkin untuk menyelamatkan induk perusahaannya. Gitu. Lalu bila bisnisnya dinilai sudah tidak memiliki masa depan, gitu, misalnya teknologinya usang atau mungkin pasarnya sudah menghilang. Terus juga yang terakhir ada misalnya tidak ada pihak lain yang berminat membeli bisnis tersebut secara utuh. Upaya penjualan untuk investasi gagal. Ini adalah cara untuk menghentikan pendarahan tercepat, meskipun biasanya menghasilkan nilai yang terendah. Lalu yang kedua ada yang namanya take over. Nah, saran ini digunakan apabila anak perusahaan tersebut tidak lagi strategis atau tidak sesuai dengan fokus bisnis inti korporasi induk. Lalu bisnisnya masih memiliki nilai sebagai going concern, tetapi korporasi tidak memiliki keahlian atau kemauan untuk memperbaikinya. Lalu korporasi atau perusahaan ingin mendapatkan kas segar dan secara bersamaan mentransfer seluruh resiko kepada pemilik baru. Lalu yang terakhir atau yang ketiga itu ada merger, yaitu saran ini bisa dipraktekkan apabila anak perusahaan tersebut masih memiliki nilai strategis yang penting bagi korporasi, misalnya memiliki teknologi inti, basis pelanggannya loyal, dan sebagainya. Terus juga yang kedua ada sumber resiko utamanya diyakini berasal dari inefisiensi operasional atau manajemen yang buruk. Dan yang terakhir dengan menggabungkannya, korporasi dapat memangkas biaya-biaya ganda dan menerapkan manajemen yang lebih baik dari unit yang sehat untuk memperbaiki kinerjanya. Oke, untuk selanjutnya ada benefit dan cost yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada benefit and cost. Yang pertama itu adalah likuiditas. Benefitnya sendiri adalah menghentikan arus kas negatif dari perusahaan yang terus merugi. Tadi sudah dijelaskan oleh Raja. Dan selanjutnya itu adalah cost menghasilkan nilai rendah bagi aset karena dilakukan dalam keadaan mendesak dan upaya penjualan yang gagal. Selanjutnya itu ada take over. Yang benefit itu sendiri adalah korporasi mendapatkan dana segar dan kemampuan untuk memperbaiki neraca keuangan dan hukum. Dan cost sendiri itu ada risiko muncul anak perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai kepercayaan.
Yang selanjutnya itu ada merger yang ada benefitnya sendiri, itu meningkatkan efisiensi manajerial dan biaya ganda, sehingga diharapkan memperbaiki kinerja keseluruhan. Dan konsep sendiri itu ada berpotensi mengambil alih resiko operasional atau manajemen yang buruk dari perusahaan yang masih berisiko tinggi. Oke baik, sekian yang dapat kami sampaikan dan presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.